Wolf, Mila. Berani-beraninya mereka duduk santai makan bersama di saat aku masih istri di rumah ini. Apakah ini karma bagiku? Apa yang pernah aku lakukan dulu kepada Luna? Ternyata seperti ini rasanya sakit yang dirasakan Luna dulu saat aku hadir di kehidupan rumah tangganya dengan Bayu. Tolong jangan ribut, aku sedang makan, Mila, kata Mas Bayu, dan tidak melanjutkan suapannya lagi. Aku ini istrimu, bukan wanita gila ini. Aku tidak bisa menahan emosiku melihat mimik muka Mas Bayu seperti tidak merasa bersalah terhadapku. Lani tetap duduk santai dengan senyum sinisnya menatapku. Dia seperti memenangkan sebuah pertandingan yang membuat dirinya merasa di atas. Aku sangat kesal sekali melihat mereka berdua seperti sepasang kekasih yang dimabuk cinta. Mas Bayu langsung bangkit berdiri menghampiriku. Kamu kemana saja? Malam begini baru pulang. Aku ada urusan penting, tapi bukan berarti kamu mengizinkan perempuan ini tinggal di rumah kita. Urusan penting apa yang membuatmu lupa dengan Caca? Sudahlah Mas, tidak enak ada keributan. Masalah Caca sudah aku tangani. Aku yang menidurkannya tadi. Sangga Lani melangkah dan berdiri di samping Mas Bayu. Tuh, kamu dengar, Lani bisa menggantikanmu, Mila. Jadi jangan salahkan aku membawa Lani ke rumah ini, kata Mas Bayu. Oh, jadi kamu ingin menggantikanku dengan wanita ini? Kamu harus ingat Mas, aku yang membesarkan Caca, bukan dia. Aku menunjuk Lani dengan kesal. Tante, sebaiknya kita mulai kompak mengurus Caca dan tidak keberatan berbagi suami kalau nantinya Mas Bayu menikahiku. Suara Lani terdengar sangat tenang. Kamu benar-benar wanita gila. Mana ada wanita di dunia ini yang mau berbagi suami? Atau jangan-jangan kamu sudah biasa sebagai pelakor? Plak! Lani menamparku. Dengar ya, aku tidak suka kamu menghinaku. Bukankah kamu yang pelakor dari ibu kandung Caca? Setelah menamparku, Lani mendorong bahu kananku. Berani kamu menamparku? Buk! Aku ingin membalas tamparannya, namun secepatnya Lani tangkas. Jangan coba-coba menamparku, ucap Lani menatapku tajam. Cukup, Mila, aku akan menikahi Lani. Baik kamu setuju atau tidak. Rasanya aku tidak percaya apa yang aku dengar. Mas Bayu sudah tidak peduli lagi denganku semenjak wanita ini hadir di kehidupan kami. Apakah semudah itu dia melupakan bahwa akulah yang membesarkan Caca dengan kasih sayang? Kenapa sangat sakit sekali kata-kata itu aku dengar dari mulut suamiku? Apakah ini juga yang dirasakan Luna dulunya? Wanita ini tidak akan kubiarkan dia merebut suami dan anakku. Aku akan bertindak kejam sendirian dan tanpa Tante Donna. Oke, kalau kamu mau menikahi wanita ini, silahkan. Tapi jangan harap aku akan keluar dari rumah ini dan memberikan apa yang kupunya padanya, termasuk Caca, jawabku dengan hati yang sangat terluka. Nah, gitu dong Tante. Aku suka kita bisa kompak berbagi suami. Lani tertawa sungging dengan suara lembutnya. Bisa-bisanya dia merasa senang berbagi suami. Dasar wanita gila. Apa yang diinginkannya dari suamiku? Dia bukan wanita miskin, parasnya juga cantik. Apakah dia sama sepertiku hingga menyukai Caca? Ya, tujuannya adalah Caca. Akan ku bawa lari Caca dari rumah ini. Kamu akan ku beri pelajaran, Mas Bayu. Aku terpaksa mengalah. Malam ini Lani tidur di kamar utama dengan Caca. Aku dan Mas Bayu
tidur di kamar tamu yang terpisah. Sulit bagiku memejamkan mata dengan apa yang terjadi di hidupku sekarang. Tante Donna membenciku dan suamiku punya wanita lain. Anak yang kusayang juga mulai menyukai wanita yang merebut suamiku. Sakit sekali hatiku. Tok, tok, tok. Non Mila, non. Ku buka mataku dengan terpaksa. Kulihat jam dinding sudah menunjukkan jam 9 pagi. Oh tidak, aku ketiduran. Caca harus berangkat sekolah. Dengan secepatnya aku bangkit dan membuka pintu. Ada apa, Mbok? Tanyaku setelah pintu kamarku buka. Ada paket datang untuk Non Mila, jawab Mbok Siti memberikan sebuah bingkisan. Dari siapa, Mbok? Tanyaku menerima dan tidak melihat nama pengirim di bingkisan itu. Tidak tahu, Non. Tadi subuh pas buka pintu, saat ingin membuang sampah, sudah terletak di lantai teras depan. Jelas Mbok Siti. Ya sudah, Caca mana? Aku mau mandi mengantarnya sekolah, ucapku sambil meletakkan bingkisan itu di nakas. Sudah diantar Non Lani, Non, jawab Mbok Siti. Apa? Beraninya dia melakukan itu tanpa bertanya padaku. Aku sangat terkejut dengan rasa kesal menyelimuti hati. Aku langsung melangkah keluar kamar. Mas Bayu, teriakku mencarinya ke kamar tamu sebelah. Dan Bayu sudah berangkat kerja, Non, jawab Mbok Siti. Ku lempar vas bunga yang terletak di atas meja, meluapkan emosiku. Ibu Mas Bayu seperti marah saat pecahan vas bunga itu jatuh di dekatnya. Sekilas kulihat pecahan kaca itu melukai kakinya. Jangan ribut, nenek tak berguna. Kalau kamu masih ribut, akan kubuat luka itu lebih besar. Aku mendekati ibu Mas Bayu dan mendorong kursi rodanya sedikit. Nenek lumpuh ini masih saja melawanku. Melihatnya, aku jadi punya ide akan kugunakan nenek tidak berguna ini untuk melampiaskan amarahku akibat perbuatan anaknya. Ku ambil satu pecahan kaca yang berserak di lantai. Setelah itu aku melangkah, mendekati nenek lumpuh ini dengan pelan-pelan, sambil menodongkan menakut-nakutinya. Melihatku semakin mendekat, muka ibu Mas Bayu tegang, ketakutan. Kamu mau aku tusuk pakai kaca ini? Tenang saja, Mama mertua, ini hanya akan sakit sesaat, dan setelah itu kamu akan tenang selamanya. Aku tertawa jahat dan merasa sedikit lega. Ibu Mas Bayu semakin ketakutan, dan aku terus menodongkan pecahan kaca semakin mendekati lehernya. Apa yang kamu lakukan, Tante? Aku memalingkan wajah saat mendengar suara Lani. Kulihat dia berdiri menatapku sambil melipatkan tangannya di perut. Bukan urusanmu, pelakor, jawabku dengan muak melihat wajahnya. Seharusnya kamu menghormati ibu mertuamu, bukan membuatnya tersiksa. Liri Lani berusaha menghentikan apa yang akan aku lakukan terhadap ibu Mas Bayu. Kata-kata Lani membuatku tertarik. Dia kelihatan tidak suka dengan apa yang aku lakukan. Aku akan menggertaknya supaya dia menuruti kemauanku. Semakin lama, aku todongkan pecahan kaca itu ke leher ibu Mas Bayu sambil tersenyum jahat. Teriak ibu Mas Bayu ketakutan. Jangan lakukan itu, Tante. Kamu bisa melukainya. Lani seperti cemas dengan apa yang aku lakukan. Aku berhasil. Ini semakin membuatku senang melihat reaksi tegang muka Lani. Kenapa? Kamu takut aku melukai nenek lumpuh ini? Tanyaku. Dia ibu mertuamu. Kamu mau jadikan dia
ibu mertuamu juga. Lani, kamu sama seperti mantan istri Mas Bayu. Dan wanita sepertimu, aku tahu kelemahannya. Entah kenapa, aku menganggap Lani adalah Luna sekarang. Aku hanya ingin kamu berbuat baik kepada ibu mertuamu. Kalau kamu melakukan itu, ibu Mas Bayu akan semakin ketakutan dan tidak baik bagi kesehatannya. Sangga Lani berusaha menghentikan aku. Aku tidak peduli. Justru aku suka melakukan ini. Jika dia terluka, maka Mas Bayu tidak akan berani menggantikan aku denganmu, pelakor. Ha. Sebenarnya aku hanya mengancam Lani. Aku ingin memperlihatkan bagaimana aku supaya dia keluar dari rumah ini. Gertakan yang aku lakukan semula untuk melampiaskan amarahku berguna juga untuk menggertak Lani. Untung dia melihat aksiku. Jangan lakukan itu kepada Nyonya besar, Non Mila. Tiba-tiba Mbok Siti datang dan bersuara. Diam kamu. Kamu harus ingat, kalau kamu hanya pembantu di rumah ini. Atau kamu mau aku lukai seperti wanita tua ini. Aku merasa senang dan puas melihat reaksi muka Lani dan Mbok Siti. Lihat ini, aku bisa buat lehernya. Ha, tawaku terus menggertak Lani. Jangan lakukan itu, Non Mila. Kasihan Nyonya besar. Mbok Siti memohon kepadaku. Lani mengeluarkan ponselnya dari dalam tas. Sepertinya dia mau menghubungi Mas Bayu. Bagus, aku ingin Mas Bayu juga di sini melihat kegilaanku, agar aku tidak diremehkan. Akan aku perlihatkan kepada mereka siapa Mila. Kamu kira aku mau menghubungi Mas Bayu dengan apa yang kamu lakukan sekarang? Bodoh, kerja tuh pakai otak. Kalau kamu mau melukai ibu Mas Bayu, silahkan. Lagian bukan aku yang dipenjara. Kamu kira aku akan menghentikanmu? Tidak Mila, justru aku mau kamu tetap melakukannya, agar kamu dipenjara dan aku bisa hidup bahagia di rumah ini tanpa kamu. Sial, Lani bisa membaca pikiranku. Gertakanku tidak berguna hingga dia melangkah berlalu ke teras belakang. Dia benar, seharusnya aku pakai otak dalam melakukan sesuatu. Kenapa aku selalu seperti ini? Sepertinya aku tidak bisa melakukan sesuatu tanpa Tante Donna. Aku harus cari cara sendiri. Aku menjauhi ibu Mas Bayu. Percuma aku lanjutkan aksiku, karena Lani sama sekali tidak peduli. Gertakanku sia-sia. Buatkan aku kopi pahit, Mbok, teriakku, memerintah Mbok Siti. Iya Non, jawab Mbok Siti dan berlalu ke dapur. Ku nyalakan televisi, menenangkan pikiranku. Lani mungkin duduk di teras belakang, mentertawakan sikapku hari ini. Apa yang harus aku lakukan agar wanita iblis ini keluar dari rumahku? Ku ganti siaran televisi, karena semuanya siaran kartun dan sinetron. Saat aku melihat sebuah channel menayangkan berita, aku langsung terpana dan mendengar tentang kasus dengan cara mencampurkan racun ke dalam minuman. Aku sangat tertarik dengan tontonan ini. Awas kamu Lani, akan aku beri pelajaran agar rohmu selalu ingat dengan apa yang akan aku lakukan. Ternyata ada gunanya juga aku menonton televisi. Setelah marah-marah, apa yang aku lihat menjadi inspirasi dengan apa yang aku lakukan. Lani, kamu akan lihat siapa Mila sekarang. Ini kopinya Non. Mbok Siti meletakkan secangkir kopi di meja depanku. Iya, jawabku, terus melihat televisi dan Mbok Siti berlalu menuju ke dapur. Tidak jauh dariku duduk, ibu Mas Bayu menatapku. Sepertinya dia juga mendengar siaran televisi yang aku tonton. Aku meliriknya sambil tersenyum jahat.
Dan saat itu juga dia melototi aku, seperti mengerti jalan pikiranku. Aku bangkit dan melangkah, mendekati ibu Mas Bayu lagi. Ku bungkukkan badan dan berbisik di telinganya. "Kamu dengar siaran berita itu, Ma? Itulah rencanaku." Aku berlalu masuk ke kamarku, meninggalkan nenek lumpuh ini dengan ekspresi muka tegangnya. Amarahku belum juga hilang. Apa yang aku rencanakan sekarang pasti akan membuat aku menjadi nyonya lagi di rumah ini. Aku bisa hidup tenang dengan Caca di sampingku. Ku ambil handuk ingin mandi, tapi niatku terhenti melihat bingkisan di atas nakas. Karena marah-marah, aku lupa siapa pengirimnya dan apa isinya. Ku buka bingkisan itu. Warna kertas pink pembungkusnya terlihat menarik. Mungkin Mas Bayu mengirimkan hadiah permintaan maaf untukku. Gumamku tersenyum sambil membukanya. Kenapa banyak sekali kotak pembungkusnya? Gumamku terus membuka beberapa kotak dan ada kotak lagi di dalamnya. Setelah ku buka kotak terakhir, mataku terpana melihat sebuah gulungan kertas. Ku buka kertas itu dan membacanya. Alangkah terkejutnya aku melihat tulisannya menggunakan tinta merah seperti darah. Saat ku cium baunya, sangat sama dengan bau amis darah dengan tulisan, "Aku tahu yang kamu lakukan dulu di tepi jurang." Kertas itu spontan terlepas dari tanganku. Rasa kaget setelah membacanya membuat mataku hampir tidak percaya dengan isinya. Apakah ini tentang perbuatanku dan Tante Donna terhadap Luna? Tidak, aku tidak mau dipenjara. Apakah Luna masih hidup? Mustahil. Melihat kondisi Luna, sangat kecil kemungkinan kalau dia selamat. Dia banyak kekurangan darah. Aku duduk di tepi tempat tidur sambil meminum air putih di atas nakas. Badanku gemetar mengingat kejadian itu. Ada sebuah mobil yang hampir mendekat saat aku dan Tante Donna ingin membuang tubuh Luna ke jurang. Apakah orang yang di mobil itu yang mengirimkan kertas ini? Apa yang harus aku lakukan? Tante Donna tidak akan sudi bicara denganku saat ini. Amarahnya sangat besar. "Tante," aku terkejut dan langsung memalingkan wajah melihat suara yang memanggilku. "Kamu, mau apa kamu ke kamar ini?" tanyaku menatap Lani berdiri di pintu kamar. "Kamu seperti melihat hantu," jawab Lani dan melangkah masuk. Kulihat kertas itu ada di dekat kaki Lani. Dengan cepat aku mengambil kertas itu sebelum Lani membaca isinya. "Awas kamu." Aku langsung mengambil kertas di dekat kaki Lani. "Kertas apa itu? Sepertinya kamu ketakutan." Aku melihat isinya, ucap Lani melihat kertas di tanganku. "Bukan urusanmu," sanggahku kesal. "Kamu mau apa?" tanyaku melihat dia seperti ingin mengatakan sesuatu. "Kamu mau aku yang jemput Caca atau kamu?" Bisa-bisanya dia menawarkan sesuatu yang bukan miliknya. Wanita ini sangat licik. Dia berusaha mengambil hati Caca agar menjauh dariku. Tidak akan kubiarkan. "Aku ibunya, bukan kamu." "Oke, kalau begitu aku ke salon aja. Melihatmu, aku tidak mau ketularan keributmu." Lani langsung keluar kamar dan menutup pintu. Aku kesal dan melempar gelas ke arahnya. Tapi sayang, gelas itu hanya mengenai pintu sehingga pecah berserakan. Tidak lama kemudian, aku dengar suara mobil menjauhi rumah. Lani sudah pergi. Bersambung.